Assalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan masih berada pada bab syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bagaimana cara mengingatkan imam yang sedang lupa. Dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Apabila yang mengingatkan adalah kaum laki-laki, maka dengan menyebutkan apa kemarin? Tasbih, subhanallah. Tapi kalau wanita maka cukup apa? Menepukkan tangan kanan ke tangan kirinya. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya dari Mutarrif ibni Abdillah ibni Sikhir, dari ayahnya berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Akhrajul khamsatu illa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah aku lihat, kata Mutarrif, beliau sedang sholat dan dari dadanya ada suara gemuruh seperti gemuruhnya periuk karena tangisannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sunan yang 5 kecuali Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Dan ditambahkan lagi di antara ulama kontemporer para ahli hadis, Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang intinya adalah ketika di tengah salat didapati Rasulullah SAW sedang dalam keadaan menangis dan salatnya jalan terus. Artinya menangis tidak membatalkan salat. Beda dengan apa kemarin? Yang membatalkan salat apa? Ada kaitannya dengan apa yang lalu? Berbicara. Bagus. Berbicara membatalkan sholat. Adapun menangis maka tidak membatalkan sholat dengan dalil hadis ini. Ikhwan fillah azakumullah. Tentang menangis maka sedikit kita membahas agak detail bahwa tangisan itu ada beberapa sebab. Ada orang menangis itu karena sakit, betul ya? Kecelakaan, kakinya patah, lalu nangis, ya, karena sakit. Lambungnya kumat, sakit kepala, sakit perut, macam-macam.
sampai menangis, baik dengan suara maupun tidak dengan suara. Ada lagi orang menangis karena sedih, kehilangan harta, kematian keluarga, ditinggal mati oleh anak, kebakaran rumahnya, usahanya bangkrut, punya uang ditipu orang, dirampok, dicopet. Ya, ibu-ibu pakai kalung, ya karena kelihatan kalungnya dicopet. Habis, padahal kalungnya harganya mahal, 5 juta misalnya. Nangis. Ada seperti itu? Banyak. Ada lagi orang menangis itu karena bahagia. Ya. Bahagia, mungkin selama ini berharap anaknya lulus sekolahnya, kemudian ternyata betul-betul lulus sesuai dengan harapan, lalu ibu sampai menangis. Atau misalnya ibu berharap anaknya bisa lulus tes misalnya kepolisian atau TNI, ternyata betul-betul lulus, kemudian sang ibu menangis bahagia. Ya. Ada lagi orang menangis karena rindu, merindukan sesuatu kemudian sampai menangis. Tetapi ada pula orang menangis itu karena ingat kebesaran Allah. Dan yang berpahala itu hanyalah tangisan-tangisan karena Allah. Itu yang berpahala. Yang lainnya bisa dikatakan itu adalah tabiat manusiawi. Artinya tidak diberi pahala dan tidak berdosa. Itu artinya tangisan yang sifatnya tabiat. Nah, ada lagi yang lainnya disebutkan tangisan kebohongan. Tangisan kebohongan ini biasa dilakukan oleh para pemain sinetron. Demi untuk main film sinetron, maka kemudian dia menangis sampai mengeluarkan air mata, betulan. Tetapi ini adalah sebenarnya bohong. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu-satunya tangisan yang berpahala adalah tangisan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan keagungan Allah, takut siksa Allah, berharap pahala Allah, sampai nangis. Itu yang berpahala. Yang lainnya belum tentu berpahala. Kecuali kalau diiringi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Ya, dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya, maka ini bisa berpahala. Tapi selama itu adalah manusiawi, maka tidak diberi pahala. Seperti perkara-perkara yang lain, seperti tertawa, tersenyum, ya, hukum asalnya adalah manusiawi. Rasulullah mengatakan, laisa syai'un ahabbu ilallahi min qatrataini wa atharain. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan 2 tetesan dan 2 pengaruh atau 2 bekas. Jadi tetesan apapun tidak dicintai oleh Allah. Hal yang lumrah. Ada 2 tetesan yang sangat dicintai oleh Allah dan ada 2 bekas yang sangat dicintai oleh Allah. 2 tetesan, 2 bekas. Jadi kalau ada air AC netes karena bocor, tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah. Ya, tidak ada kaitannya dengan cintanya Allah atau bencinya Allah, tidak ada. Atau tandon netes air, keran netes air, tidak ada kaitannya dengan cintanya Allah kepada hal tersebut. Tapi ada 2 hal yang menetes, yang sangat dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW. Yang pertama, qatratu dumu'in min khasyatillah wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Yang sangat dicintai Allah, tetesan yang pertama adalah tetesan air mata karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Netes tapi berpahala. Netes dicintai oleh Allah, yaitu menetesnya air mata karena ingat Allah, kebesaran Allah, takut azabnya Allah, berharap surganya Allah. Netes. Maka ini yang paling dicintai oleh Allah dan itu berpahala. Yang kedua, wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah.
Yang kedua adalah tetesan darah yang ketika seorang jihad di jalan Allah mendapatkan luka. Dan Rasulullah pernah menyebutkan bahwa orang-orang yang jihad fisabilillah kemudian dia mati, maka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan luka itu menganga, tetap mengeluarkan darah, warnanya merah, tetapi menimbulkan bau parfum yang paling wangi. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya tetap warna merah darah, tapi baunya berubah menjadi bau minyak parfum yang paling wangi. Lalu yang berikutnya Rasulullah mengatakan, dan adapun dua bekas yang sangat dicintai oleh Allah adalah bekas berjihad di jalan Allah. Yang kedua bekas setelah melaksanakan perkara-perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah. Bekas jihad contohnya disebutkan oleh para ulama, luka tikaman kemudian dirawat sembuh, tetapi kemudian ada bekasnya menonjol, atau mungkin bekas jahitan, atau mungkin cekung ke dalam, maka bekas seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga mengatakan tidak hanya jihad fisabilillah bermakna perang, tapi jihad berjuang untuk agama Islam, untuk tegaknya agama Islam dengan ilmu. Orang berjihad sekarang tidak harus perang, tapi menjelaskan kebenaran kebaikan dengan ilmu, maka itu termasuk bagian daripada jihad fisabilillah. Apabila dia dapat bekas, ya, dari dia itu berjihad mencari ilmu atau menyebarkan ilmu, maka itu bekas juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang menuntut ilmu agama. Kemudian di jalan dia jatuh, lalu robek, kemudian dijahit, lalu kemudian ada bekas jahitan. Ini adalah bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang menyampaikan ilmu, kemudian jatuh, pingsan, kemudian kepalanya bocor, lalu diobati, dijahit, pembekas. Maka ini pun juga bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bekas setelah melaksanakan fardhah, yaitu perkara wajib. Ada orang melaksanakan kewajiban, dia lelah, membekas, atau mungkin karena dia menjalankan kewajiban terus-menerus lalu kemudian sakitnya tambah kambuh, kemudian membekas pada dirinya. Maka bekas inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita katakan bahwasanya tangisan itu ada yang bersifat tabiat manusiawi, maka ini tidak berpahala dan tidak berdosa. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan keterlaluan. Ya. Nangis misalnya uangnya hilang. Boleh nggak nangis? Boleh, tapi jangan meraung-raung. Ya. Jangan sambil mukul-mukul. Jangan sambil lisannya kemudian ngomel. Ya, ini ibu-ibu biasanya ya. Tapi nular ke bapak-bapak kadang-kadang. Nah, seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tangisan-tangisan seperti tadi kita sebutkan karena bahagia, karena sakit, karena sedih, karena rindu kepada anak, kepada suami, sebaliknya demikian. Wajar nangis seperti ini. Maka ini semuanya sekali lagi perkara dunia, tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya. Kecuali jika dikaitkan, misalnya kesedihan itu dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baru boleh, seperti kisahnya Ummu Aiman itu berhari-hari menangis. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menjenguk bersama bersama Umar bin Khattab, karena mendengar bahwasanya Ummu Aiman ini tidak berhenti menangis sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah meninggal dunia, seluruh Madinah menangis. Ya, begitulah orang yang dicintai oleh masyarakatnya, orang yang membawa kebaikan dan selalu kebaikan yang disampaikan. Itu akan merasa kehilangan orang-orang yang ada di sekitar, terutama mereka-mereka yang selalu mendapatkan manfaat, baik itu materi maupun
ukhrawi. Mereka akan merasa kehilangan. Mereka akan menangis. Nah, ketika Rasul meninggal dunia, maka seluruh Madinah menangis beberapa hari. Setelah itu reda, kemudian ada kabar bahwasanya Ummu Aiman ini tidak berhenti menangis berhari-hari. Maka Abu Bakar dan Umar datang menjenguk Ummu Aiman. Ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis terus? Bukankah Rasul sudah meninggal dunia? Ada kebaikan setelah itu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya wahyu sempurna sudah, Islam sempurna, nggak ada tambahan lagi sudah menangisnya selesai." Apa kata Ummu Aiman? "Aku tahu bahwasanya itu sudah sempurna Islam, tapi aku menangis bukan karena itu. Aku menangis kenapa? Karena justru wahyu itu berhenti dari langit, nggak akan turun lagi. Sehingga apa? Sehingga kalau ada perselisihan, nggak ada solusi. Ya, apalagi orang-orang yang berselisih itu mempertahankan egonya, maka tidak akan selesai. Itulah yang aku tangisi. Aku takut seperti ini menjadi buruk." Maka setelah itu kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar dan Umar jadi menangis juga. Maka seperti ini hukum asalnya, tangisannya adalah mubah saja. Tapi karena ada kaitannya dengan agama, dengan wahyunya Allah, maka menjadi berpahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi tangisan yang sifatnya itu diharamkan. Jadi tadi ada tangisan yang sifatnya berpahala, yaitu tangisan karena Allah, takut azab Allah, berharap surganya Allah, berharap rahmatnya Allah sampai menangis, ini berpahala. Jelas. Ya. Yang kedua tadi tangisan yang sifatnya manusiawi, sedih, senang, rindu dan lain sebagainya, sakit. Ini tangisan yang tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi ada tangisan yang sifatnya itu haram. Nah, kalau haram maka itu berdosa. Apa kira-kira tangisan yang berdosa? Tangisan yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu tangisan karena sesuatu yang haram. Menangisi sesuatu yang tidak boleh ditangisi, haram hukumnya. Apa itu? Kalbuka mu'jaban, seperti tangisan karena rasa ujub. Ini mungkin jarang terjadi, tapi ada. Orang merasa bangga, ya, dengan adanya sesuatu, lalu dia merasa bangga dan merasa berjasa. Misalnya gini, dulu di sini nggak ada masjid di tempat ini, lalu dibangunlah masjid megah sekali, ya, oleh seorang yang menjadi panitia pembangunan masjid atau ketua panitia pembangunan masjid. Dia bekerja keras mencari dana ke sana kemari, kemudian diresmikan menjadi masjid yang sangat megah. Lalu kemudian setelah itu dia pandang dari jauh, dia merasa sayalah yang dapat membangun ini, yang lain tidak bisa. Kalau nggak ada saya, maka nggak akan terbangun masjid tersebut. Sampai berlinang air mata dan menangis. Ini tangisan yang haram. Kenapa? Tangisan ini tangisan ujub. Dan ujub itu merasa berjasa atas nikmat yang ada, seolah-olah dialah yang berhak mendapatkan nikmat tersebut dan dia yang paling berjasa, yang lainnya tidak. Ini namanya ujub. Ya, sekolah ada besar, kalau enggak karena saya enggak akan jadi. Akhirnya apa? Akhirnya meremehkan orang lain. Orang lain tidak bisa semua. Akhirnya apa? Sombong. Makanya para ulama seperti Ibnu Qudamah mengatakan bahwa salah satu penyebab sombong ketika dibiarkan sifat ujub. Hati-hati. Padahal ikhwan fillah azakumullah, sesuatu yang terjadi itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena kemudahan dari Allah. Allah yang menganugerahkan kemudahan tersebut. Andaikan Allah mempersulit, tidak akan terjadi. Sehingga apa? Sehingga jasa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala miliknya. Tidak boleh kita merasa paling berjasa, tidak boleh. Jadi itu semua adalah karena kerjasama, kemudian Allah yang menganugerahkan kemudahannya, bukan semata-mata usaha kita. Dan ingat ikhwan fillah azakumullah, kita ini tidak punya apa-apa.
Dulu kita lahir tidak punya apa-apa. Allah yang memberi jalan melalui orang tuanya. Orang tuanya mengais rezeki, diberikan pakaian, semua lewat orang tuanya. Lalu ketika dewasa dipermudah oleh Allah untuk masuk pekerjaan A, B, C. Rezeki dialirkan lewat perusahaan, lewat ini, lewat itu. Kemudian dia punya sesuatu. Tapi ingat, Allah Maha mampu untuk merubah segala sesuatu dalam sekejap. Orang kaya raya hari itu juga bisa runtuh. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fujaati niqmatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segera berubahnya nikmat menjadi azab. Karena suatu ketika bisa demikian. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat yang ada. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatmu. Jadi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, bisa-bisa habis seketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula seperti menangis karena senang akan sesuatu yang terlarang. Ya. Misalnya, ini misalnya ya. Adapun ada atau tidak Allahu a'lam. Ada seorang pemuda karena dia miskin, dia pingin sekali bisa berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Ya. Lalu tiba-tiba apa? Allah permudah dengan kekayaan sehingga dia bisa membeli wanita rusak kemudian berzina. Lalu dia merasa bangga sampai menangis. Maka ini termasuk tangisan yang diharamkan. Atau seperti yang ada sekarang anak-anak muda, baik laki-laki atau perempuan, ketemu idolanya sampai nangis. Ya. Jadi selama ini nonton di di internet, di YouTube, kemudian bercita-cita ingin ketemu idolanya. Padahal idolanya ini orang kafir. Ketika ketemu bahagia sampai nangis. Tangisan apa ini? Tangisan yang diharamkan. Karena apa? Karena tidak boleh mengidolakan orang kafir. Apalagi pelaku maksiat, pemusik, penyanyi dan lain sebagainya diidolakan. Pengen ketemu sampai nangis-nangis. Subhanallah. Dan anehnya ya, itu sebagian akhwat ada yang seperti itu, mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan artis Korea. Subhanallah, diidolakan. Ya, tidak usah jauh-jauh, coba cek HP-nya masing-masing, ada nggak bekas dia menonton mereka-mereka ini. Kalau ada, hati-hati, jangan-jangan mengidolakan. Ya, padahal itu jelas-jelas kemaksiatan, pelakunya juga bukan muslim. Yang semestinya dijadikan idola adalah Rasulullah dan orang-orang yang jelas-jelas beriman. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, demikian pula nangis-nangis yang sifatnya bohong, pura-pura. Ya, seperti nangis untuk membohongi orang, untuk menipu. Kadang-kadang datang orang kemudian nangis-nangis, katanya kehilangan, kehabisan bekal. Ya, kalau kita nggak tahu maka alhamdulillah kita nggak ikut nanggung dosa. Tapi kalau kita tahu ini bohong, kita wajib mengingatkan semampu kita. Dia datang kepada kita nangis-nangis, saya kena musibah, kehilangan dompet, KTP semuanya hilang, padahal di sana uang banyak, mau pulang nggak bisa. Nah, seperti ini. Di mana rumahnya? Dan anehnya dia biasanya nyebutnya yang jauh-jauh, ya, supaya dapat banyak. Rumah saya Kalimantan, begitu. Akhirnya orang mau memberi pikir-pikir, kalau dibeli 10.000 ya tidak mungkin. Akhirnya minimal ya untuk ongkos bisnya 200.000. Dapatlah 200.000, padahal dia rumahnya ya sini-sini saja. Sampai nangis seperti ini, membohongi orang lain, maka ini adalah termasuk tangisan dusta dan itu diharamkan. Ya, sempat kami tertipu dengan orang yang sampai nangis-nangis ya. Yaitu dia katanya keluar dari penjara karena dituduh, dari perusahaannya dipecat, kemudian sampai masuk penjara karena dituduh membunuh temannya, padahal dia tidak membunuh, sampai nangis-nangis ya. Kemudian sekarang keluar dari penjara, mau pulang kampung, ya, ke Banyuwangi, ceritanya begitu. Pokoknya nangis-nangis. Kemudian kita terketuk hati kita, lalu kita kasih sangu, uang saku 100.000. Ternyata apa? Besoknya kita lihat keliaran di alun-alun. Subhanallah. Ya,
Seperti ini nangis yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tangisan-tangisan seperti ini adalah tangisan yang diharamkan. Kemudian ikhwanna fiddin azzakumullah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kadang-kadang menangis, baik ketika salat maupun di luar salat. Tapi tangisan Nabi SAW itu memang ada beberapa versi, beberapa sebab. Kita mungkin sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menangis ketika dalam salat. Dan tangisan Nabi itu biasanya ketika salat nangis itu karena apa? Menyebutkan ayat-ayat azab, ayat yang berisi tentang azab neraka. Karena takutnya Rasulullah, maka Rasulullah menangis. Kalau ada orang mengatakan, ngapain takut? Kan Nabi kan jelas-jelas masuk surga. Bukan begitu urusannya. Bukan masalah takut gak takut. Tetapi Rasulullah SAW itu karena apa? Karena memang alim. Ingat, Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang alim. Sehingga karena Rasulullah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan adabnya, maka Rasul menangis. Jadi karena Rasul itu alim. Jadi semakin alim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama ini, maka semakin besar takutnya kepada Allah. Jadi kalau orang nggak pernah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, itu karena ketidaktahuannya, karena jahil. Tapi kalau orang itu menangis karena ayat-ayat Allah, maka itu berarti alim. Lihat bagaimana kadang-kadang orang itu terketuk hatinya ketika membaca ayat Al-Quran, isinya ternyata tentang azab, tentang neraka dan seterusnya. Ingat kebesaran Allah, menangis. Ya. Dan kadang-kadang orang nggak pernah menangis itu karena memang hatinya keras, atau karena memang mungkin dia berusaha menyembunyikan tangisannya. Ini lain lagi. Kalau ini terpuji ya, menyembunyikan tangisan meskipun karena Allah itu terpuji. Dan itu dilakukan oleh para salafus saleh. Tapi kadang-kadang tidak bisa ditahan. Sebagian para salaf itu berusaha menghindari tangisan di hadapan umum. Karena apa? Karena takut ada diiringi dengan riya, pamer. Tapi mereka kalau sendirian, mereka lepaskan, mereka segera menangis. Kita mengetahui ada seorang Imam As-Sikhtiyani. Beliau itu kalau membaca ayat Al-Quran, maka tidak di hadapan orang lain. Tapi suatu ketika dia tidak sengaja membaca ayat Al-Quran, kemudian pas yang dibaca adalah ayat tentang azab, ya, kemudian langsung terpengaruh, langsung mukanya merah, kemudian menangis dia ini. Kebetulan ada orang lewat, langsung dia diem, kemudian dia tahan tangisannya, kemudian dia usap wajahnya. Si orang ini tanya, kenapa wahai imam? Dia mengatakan sambil mengusap wajahnya dengan perkataan, inna zukama syadid. Apa artinya kemarin? Jadi ini kamuflase, supaya tidak diketahui bahwa dia sedang menangis. Dia mengusap wajahnya begini, kemudian sambil mengatakan, sesungguhnya flu itu berat. Apa artinya? Dia tidak ingin diketahui karena dia sedang menangis karena Allah, tapi dia ingin menampakkan bahwa dia itu sedang flu, mukanya merah, kemudian orang menangis kan kadang-kadang ingusnya keluar, matanya pun merah, keluar air mata, diusap sama dia, supaya disangka orang bahwasanya dia sedang sakit, padahal sedang apa? Menangis karena Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan tangisan karena Allah. Takut riya, takut ada pamernya. Jangan tambah-tambah dikenceng-kencengkan. Ya. Dan itu dikritik oleh para masyayikh seperti Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz, mengkritik para imam ketika dapat ketukan tangisan ditambah-tambahi. Ya. Tambah dikuat-kuatkan nangisnya. Ini kurang bagus. Yang benar itu adalah ditahan semampunya. Tapi kalau nggak bisa juga ya sudah. Tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan sampai ditambah-tambahi, dikenceng-kencengkan, apalagi sampai ditambah-tambahi Allah Allah begitu. Ya, ini tidak termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tangisan yang menjadi jaminan bahwa itu adalah betul-betul karena Allah, ya,
Tangisan yang menjadi jaminan betul-betul karena Allah dan pasti berpahala, itu ketika orang dalam keadaan sepi sendirian lalu kemudian ingat Allah. Itu yang pasti jaminan. Karena Rasulullah mengatakan tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali dari Allah. Rasulullah menyatakan yang ketujuh adalah wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Rasulullah mengatakan di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah khusus nanti hari kiamat adalah seseorang ketika sendirian ingat Allah, mengalir air matanya, menangis. Ini yang terjamin bahwa tangisan itu karena Allah dan pasti berpahala, dicintai oleh Allah. Tapi tangisan-tangisan di hadapan orang banyak, bisa benar, bisa tidak. Bisa karena Allah, bisa karena manusia. Bisa dibuat-buat. Makanya tadi kita katakan, kalau memang menangis di hadapan orang, tidak usah dibuat-buat, tidak usah ditambah-tambahi. Kalau bisa ditahan, ditahan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah biasa saja. Setelah itu berusaha untuk tidak terpengaruh dengan tangisan dan melanjutkan bacaannya. Ya. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, itu ada tanda-tanda menangis yang insya Allah itu adalah betul-betul karena Allah. Itu kalau ada orang menangis ketika baca Quran, itu tidak akan mampu untuk membaca, meneruskan. Jadi tanda-tanda tangisan itu dibuat-buat. Ketika menangis, satu ayat menangis lalu kemudian langsung melanjutkan ayat, langsung lancar kayak nggak ada apa-apa. Itu tanda-tanda tangisan dibuat-buat. Tapi kalau menangis berusaha melanjutkan belum bisa tahan karena tangisan, berusaha membaca dan berusaha menahan tangisannya terus tidak mampu, ini malah tanda-tanda tangisan betul-betul tidak dibuat-buat. Tangisan yang dibuat-buat itu adalah baca satu ayat kemudian nangis kemudian melanjutkannya seperti nggak ada bekas tangisan sama sekali. Ya, dan itu kita jumpai biasanya di televisi. Menangis kemudian setelah itu melanjutkan bacaannya lancar kayak nggak ada apa-apa. Maka ini tanda-tanda tangisan yang dibuat-buat. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, catatan yang lain juga, kita tidak boleh suudzon. Tidak boleh buruk sangka kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an lalu menangis. Ya, apalagi yang dibaca adalah ayat-ayat berkaitan dengan apa? Allah, dengan kebesaran Allah, dengan surga, dengan neraka. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, dia berharap masuk surga. Ketika membaca neraka, dia berharap untuk keluar atau diselamatkan dari neraka. Ketika membaca azab Allah, dia berharap jangan sampai diazab. Ketika membaca pahala dari Allah, berharap dapat pahala. Maka seperti ini kita tidak boleh suudzon kepada para imam ketika membaca Al-Quran, menjadi imam lalu kemudian menangis. Ya, tidak boleh kita kemudian berusaha paling dibuat-buat, tidak boleh. Hati-hati. Ya, karena apa? Karena buruk sangka itu termasuk dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Ya sudah, kita berharap mudah-mudahan itu adalah karena Allah. Tapi ingat, kalau orang itu sendirian, sepi, tidak ada orang lalu menangis, inilah yang mana itu merupakan jaminan tangisan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, nyuruh Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, Iqra' alayya Al-Quran, wahai Ibnu Mas'ud tolong bacakan Quran untuk saya. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzila. Wahai Rasulullah, masa aku membaca Quran untukmu padahal Quran itu turun untukmu? Apa kata Rasulullah? Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Wahai Ibnu Mas'ud, aku ingin sekali mendengar bacaan Quran dari orang lain. Ini termasuk sunnah ya. Jadi antum kadang-kadang minta, tolong bacakan Quran saya dengar, saya simak. Ya, selain baca sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyimak bacaan Ibnu Mas'ud. Lalu tatkala Ibnu Mas'ud membaca ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tatkala Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat yang artinya bagaimana jika kami datangkan saksi untuk setiap umat dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi untuk umatmu.
Rasulullah disebut dalam ayat Quran. Kemudian Rasulullah tidak tahan, nangis di hadapan Ibnu Mas'ud. Lalu dia mengatakan, hasbuk, hasbuk. Cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup, selesai. Jadi Rasulullah tidak mengatakan shadaqallahul adzim, tapi Rasulullah mengatakan cukup. Ini cara menghentikan bacaan Al-Quran yang baik. Jadi tidak harus dengan shadaqallahul adzim. Sebagian orang kalau membaca Al-Quran nggak pakai shadaqallahul adzim, maka dianggap kurang sempurna. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah menghentikan sahabatnya dengan kalimat hasbuk, cukup. Ya, bahkan di tempat yang lain, kalau ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran, kalau qari'nya tidak menutup dengan shadaqallahul azim, nggak bakalan menang, meskipun bacaannya paling bagus. Ini menunjukkan bahwasanya shadaqallahul azim ini sudah menjadi bagian daripada qiraah, dan ini tidak dibenarkan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tapi kalau seandainya sesekali mengatakan shadaqallahul azim dan tidak dijadikan rutinitas dan tidak meyakini bahwa ini adalah sunnah Rasul, ya boleh-boleh saja sesekali, karena secara makna shadaqallahul azim itu apa artinya? Maha benar Allah. Maknanya kan bagus. Jadi yang nggak boleh itu dijadikan rutinitas, setiap kali baca Quran pasti ditutup dengan shadaqallahul azim. Ini yang nggak ada dasarnya dan tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah menangis ketika ziaratul kubur. Pernah juga menangis. Mesti Rasulullah itu ketika menangis ada kaitannya dengan akhirat. Karena ziaratul kubur itu mengingatkan akhirat, dan Rasulullah SAW mengingat akhirat lalu kemudian beliau menangis. Juga Rasulullah pernah menangis karena sifat kasih sayang. Tatkala putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, maka Rasulullah menangis sampai ditegur oleh sahabatnya, Rasulullah kamu juga menangis? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan, kamu juga menangis wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya mata ini bisa menangis, hati bisa sedih, tapi kami tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sedih ditinggal mati oleh anak yang bernama Ibrahim. Apa artinya di sini? Sekedar menangis karena kesedihan itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu disertai dengan teriak-teriak, mukul-mukul, merusak barang, ngelempar-ngelempar, mencaci maki, mengumpat, menyebut-nyebut kebaikan mayat. Ini yang nggak boleh, karena ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ikhwan fillah azakumullah. Kita kembali kepada hadis kita, Rasulullah pernah menangis dalam sholat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Beda dengan apa kemarin? Bicara sengaja maka batal sholatnya. Meski demikian ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya tangisan apabila timbul dua huruf dari tangisan, ya, maka batal sholatnya. Tapi pendapat ini lemah, karena setiap tangisan itu biasanya muncul suara, dan suara itu adalah himpunan dari minimal dua huruf. Ya, pasti kalau orang menangis suaranya kan, ya suara tangisan, ha gitu. Itu kan H dengan A atau H dengan E, dua huruf, berarti batal salatnya. Makanya pendapat yang lemah adalah yang mengatakan bahwasanya tangisan kalau menimbulkan dua huruf maka itu batal salatnya. Ini pendapat yang lemah, karena setiap tangisan pasti menimbulkan dua huruf minimal. Yang yang membatalkan itu kalau dia tidak hanya sekedar ha 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 tapi ditambahi aduh, itu baru membatalkan. Nangis kemudian dalam sholat ketika menangis aduh sakitnya begitu, baru membatalkan sholat. Bukan tangisannya yang batal, tapi bicaranya aduh dan sakitnya tadi. Ya. Kemudian pendapat yang lain disebutkan bahwasanya kalau yang pertama tadi kan tidak batal, mutlak. Yang kedua, kalau menimbulkan dua huruf maka batal. Ini pendapat yang lemah. Ada pendapat yang ketiga mengatakan kalau tangisannya tangisan dunia, perkara dunia,
yaitu tangisan-tangisan tabiat, tangisan karena sedih, tangisan karena kehilangan, tangisan karena sakit, tangisan karena bahagia, tangisan karena kehilangan. Ini membatalkan sholat. Tapi kalau urusan akhirat tidak membatalkan sholat. Tapi pendapat ini pun juga lemah. Karena apa? Karena tangisan Nabi di sini tidak dijelaskan. Dan sahabat Nabi juga pernah menangis, kemudian tidak dirinci tangisan itu karena sebab apa. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa pendapat ini, rincian seperti ini lemah? Karena tangisan meskipun urusan dunia itu tidak diinginkan atau tidak dikuasai oleh manusia. Siapa yang ingin nangis ketika sedih? Siapa ingin menangis ketika kehilangan? Datang sendiri tangisan itu. Artinya apa? Ini adalah termasuk dalam bagian la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya, dan nangis itu keluar sendiri. Ya, rata-rata begitu. Meskipun urusan dunia, kehilangan apa begitu, dia akan keluar sendiri. Kecuali kalau nangisnya yang dibuat-buat. Ini baru yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah pembahasan berkaitan dengan tangisan. Kalau tadi tangisan yang tidak diundang, tangisan datang sendiri, itu tidak membatalkan sholat selama tidak ditambahi dengan kalam. Ya. Nah, ada pertanyaan sekarang, apa hukumnya at-tabaki, yaitu menangis-nangiskan diri? Apa hukumnya? Ya, jadi berusaha menangis. Sholat tidak nangis, dinangis-nangiskan. Baca Quran tidak nangis, dinangis-nangiskan. Diem-diem tidak nangis, dinangis-nangiskan. Apa hukumnya? Tapi disebutkan oleh para ulama, ada sebuah hadis, tapi ada tapinya nanti. Ada sebuah hadis, di dalamnya adalah ubku fa illam tastati'u fatabaku. Menangislah kalian, kalau tidak mampu maka berusahalah untuk menangis. Buatlah menangis dirimu. Namun ikhwan fillah azakumullah, hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Kalau dari Rasulullah dhaif semua. Memang ada sebuah hadis, yaitu mauquf. Mauquf itu hanya berhenti pada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Ya. Jadi perkataan ini hanya sahih dari seorang sahabat, Abdullah ibnu Amr ibnu Abil As, ibnu As. Abdullah ibnu Amr ibnu As. Nah, Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini perkataan beliau yang tidak selaras dengan perkataan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita katakan andaikan itu sahih, perintah untuk sengaja menangis atau membuat dirinya sendiri nangis, mengundang tangisan dalam sholat, dalam baca Quran dan lain sebagainya, maka dibawa kepada makna bukanlah maksudnya itu betul-betul tangisan hakiki, tetapi bagaimana supaya orang itu menghadirkan hatinya, menghadirkan kekhusyuannya, itu maksudnya. Ya. Karena apa? Karena yang dituntut dalam sholat itu adalah khusyuk, bukan menangis, tetapi khusyuk. Itu yang dituntut. Supaya apa? Supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang dimaksud itu adalah yaitu berpura-pura menangis atau sengaja menangis-nangiskan dirinya. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan hati supaya dia lebih khusyuk. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hukum menangis dalam salat, yaitu kesimpulannya menangis dalam salat tidak membatalkan salat kecuali apabila timbul dari tangisan itu tambahan berupa perkataan, ya, atau tangisan-tangisan yang sifatnya itu kedustaan dan yang semisalnya, itu yang dilarang. Hadis yang berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana li min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau aku memiliki 2 waktu bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku ketika hendak mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berada dalam keadaan sholat, maka Rasulullah memberi kode kepada aku dengan mendehem. Jadi saya masuk rumah, ternyata Rasulullah sedang sholat, maka Rasulullah memberi kode begitu. Ya, hadis ini ikhwan fillah azakumullah dikeluarkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah, dan hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Contoh, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Ya, dalam Sunan An-Nasai atau dhaif Sunan An-Nasai. Namun para ulama yang lain seperti Ibnu Sakan menyatakan hadis ini sahih. Ini satu. Lalu Ibnu Hibban menyatakan juga hadis ini sahih. Dan demikian pula para pakar hadis yang lainnya. Seperti siapa? Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, ketika dia mendiamkan hadis ini, pertanda bahwa hadis ini di sisi beliau adalah hadis yang bagus. Yang isinya adalah Rasulullah memberi kode dalam sholatnya dengan mendehem. Ya, mendehem. Jadi misalnya diketuk pintunya, Rasulullah sedang sholat, begitu. Lalu orang paham, oh Rasulullah sedang sholat. Kalau nggak sholat pasti dibukakan. Tapi ketika mendehem, tidak jawab, maka menunjukkan dia sedang dilarang untuk berbicara dan dia sedang sholat. Ya, jadi kalau kita sedang sholat ada orang ketuk pintu, ada beberapa cara untuk memberitahu orang yang mengetuk pintu supaya dia bertahan atau nunggu kita sedang sholat. Di antara caranya adalah mendehem. Atau seperti yang dikatakan oleh para ulama, jika ingin lebih paham lagi, keraskan takbir. Ya, Allahu Akbar, atau keraskan bacaan sebentar. Ya, misalnya kita sedang baca Al-Fatihah, kita di tengah membaca ghairil maghdubi alaihim, keraskan. Atau ketika kita sedang membaca surat, tidak mengapa dikeraskan sebagian ayat. Karena Rasulullah pernah mengeraskan sebagian ayat ketika salat supaya diketahui bahwa yang dibaca itu ini dan ini. Ya. Atau kalau tidak ya mendehem tadi. Karena kalau dia bicara batal. Ketok pintu, assalamualaikum, ya, batal salatnya. Ya. Ketok pintu, assalamualaikum, bentar, batal salatnya. Ya. Tapi kalau mendehem, maka ini pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak membatalkan sholat. Taib. Rasulullah pernah berisyarat, dulu kita katakan. Rasulullah pernah mendehem di sini. Ya. Rasulullah pernah menangis dalam sholatnya. Semuanya lengkap. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa yang mengatakan hadits ini dhaif, lemah, itu menyangka bahwa hadits ini muttarib, goncang. Kenapa goncang? Karena sebagian riwayat disebutkan Rasulullah mendehem, sebagian hadis disebutkan Rasulullah bertasbih. Dan subhanallah, dikritik oleh para ulama yang mensahihkan, ini salah satu kritikan kelemahan yang tidak sah. Artinya apa? Yang mengatakan hadis ini lemah itu salah. Karena sebenarnya ini bukan muttarib, justru ini adalah variasi, dua-duanya sahih. Rasulullah mendehem hadis ini, Rasulullah bertasbih hadis yang lain, dan Rasulullah memang pernah bertasbih. Karena di dalam hadis atau di dalam salat orang bertasbih itu kepada Allah. Ini tidak membatalkan, dan kita punya patokan. Berbicara yang membatalkan salat itu berbicara yang bagaimana kemarin? Berbicara kepada manusia, itu yang membatalkan salat. Kalau berbicara kepada Allah atau untuk Allah boleh. Makanya kita membaca amin. Apa artinya? Kabulkanlah. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Rasulullah pernah Allahumma inni as'aluka
min rahmatik. Ketika sholat, di tengah sholat, minta kepada Allah, ya Allah aku minta rahmatmu. Kan bicara, tidak batal sholatnya karena bicaranya kepada Allah. Rasulullah ketika membaca ayat tentang adab, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari api neraka. Berbicara juga tidak batal sholatnya karena bicaranya kepada Allah. Tapi kalau bicara kepada manusia, batal sholatnya. Ini bedanya. Makanya kemarin kita sebutkan juga, orang ketika sholat lalu bersin lalu mengucap alhamdulillah, batal enggak sholatnya? Hah? Tidak batal, karena alhamdulillah ini kepada siapa? Allah, segala puji bagi Allah. Tapi hati-hati sebelahnya, kalau jawab yarhamukallah, batal enggak sholatnya yang yarhamukallah? Batal yang mengucapkan yarhamuka Allah tadi. Kenapa? Karena dia mendoakan memang untuk Allah, kepada Allah, tapi dia kepada orang yang sedang sholat. Semoga Allah merahmatimu. Nah, munya ini yang membatalkan sholatnya. Ya, batal ini yang mengatakan yarhamukallah. Lalu dia menjawab lagi yahdikumullah. Batal gak? Batal juga, karena mendoakan orang gitu loh. Tapi kalau sekedar alhamdulillah tidak batal. Ya. Taib. Kalau bersalawat gimana? Allahu Akbar. Ketika membaca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum Allahumma shalli 'ala Muhammad. Batal enggak salatnya? Kita lihat Allahumma shalli itu kepada siapa? Kepada Allah. Minta kepada Allah, maka tidak batal. Cuman tidak ada dasarnya berselawat ketika sedang sholat. Sebaiknya ditinggalkan, enggak usah. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Kata Ali bin Abi Thalib, saya punya 2 waktu menemui Rasulullah SAW. Lalu aku ketika ingin menemui Rasulullah sedangkan dia sedang sholat, maka Rasulullah memberikan kode dengan mendehem. Taib. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah adab bertemu, meskipun sudah kenal, meskipun saudara sendiri, meskipun orang dekat, meskipun keponakan, meskipun saudara paling dekat. Kalau ingin ketemu, maka kalau bisa minta izin, apalagi ketika dia di tempat khusus, kamar khususnya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang dia kondisinya dalam keadaan tidak siap bertemu dengan saudaranya. Mungkin sedang bajunya acak-acakan, mungkin sedang membuka aurat dalam kondisi tidak siap. Mungkin saja kan? Ya, meskipun membuka aurat, meskipun tidak ada orang itu nggak boleh. Tapi mungkin karena sedang merawat luka atau apa begitu, sedang ganti baju tiba-tiba masuk, kan tidak boleh. Meskipun saudara sendiri kan tidak boleh melihat aurat saudaranya, meskipun sama-sama laki-laki. Ya. Rasulullah mengatakan la yangdurur rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya laki-laki, apalagi lawan jenis. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib ketika ingin bertemu dengan Nabi itu apanya Ali? Apanya Ali? Saudara dekat plus mertua. Tapi tetap minta izin, ketok pintu assalamualaikum. Dia bisa saja langsung buka pintu, tapi kurang sopan. Ya, makanya kita yang mengaji ini mestinya lebih sopan daripada sebelum mengaji. Kalau dahulu orang bilang bludas-bludus ya, masuk-masuk gitu ya, karena paman sendiri langsung masuk sampai ke dapur ngambil makanan sendiri. Sekarang karena kita mengaji, ketuk pintu dulu assalamualaikum, ada jawaban silakan masuk, baru masuk. Itu adab dalam bertemu meskipun kepada orang yang kita kenal. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Ada sebuah faedah atau hikmah, dan ini menjadi sebuah kaidah. Apa itu? Kaidahnya berbunyi al-masyghulu la yushghalu. Ketika sedang sibuk, seseorang sedang sibuk dalam suatu perbuatan, maka tidak boleh disibukkan dengan perbuatan yang lain yang akan mengacaukan. Lihat bagaimana Rasulullah salat. Kemudian Ali ingin bertemu, stop dulu, diam dulu. Jangan dicampuri dengan kesibukan yang lain karena sholat itu sibuk. Ya,
Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan karena bermunajat kepada Allah, seperti sedang berbincang kepada Allah, maka jangan disibukkan dengan yang lain. Ini sekarang kita banyak mencampur adukkan, sedang sibuk dicampur dengan yang lain, sedang ngobrol tapi buka HP. Nah, ini juga tidak adab. Ini tidak melaksanakan kaidah al-masyghul la yushghal. Kalau kita sedang ngobrol dengan orang, perhatikan orang tersebut. Simak perkataan dengan baik-baik. Jawab pertanyaannya, jangan sambil oh ya ta, ya. Terus begitu. Oh ya, antum bagaimana kabarnya? Tapi nggak lihat orangnya, terus lihat HP-nya. Ini termasuk al-masyghul yushghalu. Sedang sibuk tapi disibukkan dengan yang lain. Tidak boleh seperti ini. Ini tidak menghormati. Apalagi dengan orang tua. Ya, kita ini kadang-kadang begitu, sok sibuk, kemudian orang tua manggil kita, kita tidak mau dengar. Kadang-kadang orang tua datang kepada kita, kita ngajak, dia ngajak bicara kita, kita sibuk dengan HP kita. Sebesar apa sih? Yaitu manfaat yang kita dapatkan ketika kita meninggalkan ibu yang berbicara, kemudian kita membuka HP. Bukankah surga kita ada di ibu kita? Ketika kita berbakti, menolong ibu kita, orang tua kita, memudahkan urusan orang tua kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam sholat itu ada kesibukan, tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika sedang sholat, ada orang datang, tunggu, dikasih kode dengan dem. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ketika sholat ada orang salam, tidak dijawab oleh Rasulullah, tapi dikasih isyarat, ya. Karena wa'alaikumussalam itu berbicara. Karena ada kum tadi. Wa'alaikumussalam itu berbicara membatalkan sholat. Makanya hati-hati. Antum ketika sholat ada orang salam, assalamualaikum, jangan dijawab wa'alaikumussalam, tapi kasih kode. Entah mendem, entah kemudian mengisyaratkan kalau dia lihat, dan seterusnya. Kemudian ikhwanna fiddin, azakumullah, sampai dalam perdagangan juga demikian, tidak boleh. Ketika sedang sibuk disibukkan dengan yang lain. Contohnya apa? Dalam hadis, wala yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Jangan sekali-kali menjual di atas jualan orang lain. Menjual di atas jualan orang lain. A, B, tawar menawar HP. Ya, A menawarkan, nih HP bagus. Berapa harganya kata B? 1 juta. Masa nggak boleh 800? Nggak bisa, akhi, ini bagus, 1 juta aja. Datang C, nih beli HP yang sama dengan harga 800. Ini menjual di atas jualan orang lain. Kira-kira perasaan si A bagaimana? Hah? Senang? Benci? Marah? Dan Islam jauh-jauh sudah memperhatikan setiap hal yang mengarah kepada perselisihan, permusuhan, maka itu dicegah. Semua, ya, dicegah. Demikian pula membeli di atas pembelian orang lain. Ibu-ibu di pasar menawar apa biasanya? Sayur. Ibu-ibu kepada penjual, berapa ini bu? Ya, 5.000. Masa enggak 3.000? Kata si ibu yang beli, 3.000 aja enggak bisa. Itu memang harganya sudah. Datang si ibu yang lain mengatakan, nih uang 5.000 saya ambil barang itu. Maka ibu yang pertama kira-kira bagaimana? Marah, ya, jelas. Akhirnya bermusuhan. Di dalam Islam dilarang. Demikian pula dalam pernikahan. Al-masyghul la yushghalu. Wanita yang sedang proses tidak boleh ditumpuki proses yang kedua. Biarkan selesai dulu tuntas. Jadi atau dibatalkan, tunggu sabar. Makanya antum laki-laki kalau mau proses dengan akhwat, tanyakan kepada walinya, sedang dalam proses atau tidak ada proses. Oh, sedang ada proses mas, sudah mundur dulu, ya. Tapi kalau dia mengatakan, oh tidak ada, kosong, alhamdulillah, baru proses, ta'aruf dengan walinya. Setelah fix semuanya baru nadhor. Jangan dibalik. Nadhor dulu baru proses. Ini kebalik. Tapi banyak ikhwan yang begitu. Subhanallah. Dengar ada kabar, oh di sana Jawa Tengah ada akhwat, berangkat. Untuk apa? Nadhor. Belum kenal nadhor.
Ternyata cocok, Masya Allah, visualnya bagus, cocok, saling cocok. Dia melihat kita, kita melihat dia, saling cocok. Baru kemudian diproses. Ternyata apa? Ternyata minta mahar selangit. Ya, akhirnya apa? Dipaksa-paksakan, ngutang. Akhirnya, ya, pernikahan tapi terpaksa. Ada lagi yang sudah terlanjur melihat, saling cocok secara fisik. Ternyata apa? Yang perempuan inginnya tinggal sama orang tuanya, yang laki-laki inginnya tinggal di tempat kerjanya. Kan tidak sinkron. Mestinya kalau sebelum nazar ini nggak cocok, nggak usah diteruskan. Tapi karena sudah terlanjur melihat, sudah saling cocok, akhirnya terpaksa. Akhirnya apa? Konflik gara-gara tidak cocok. Yang ini pengen tinggal di sini, yang sana tinggal di sana. Itu kalau dipaksa, akhirnya menikah terpaksa. Atau kalau tidak jadi, batal, sudah kadung tahu, sudah kadung sama-sama melihat, sudah kadung sama-sama senang, jadilah itu mantan. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya terjadi fitnah. Ketika proses dengan yang lain lagi, akhirnya teringat terus. Itu mudaratnya nazar atau dikit-dikit nazar. Dan yang benar itu adalah nazar terakhir. Anggap saja ketika 99,9% jadi baru nazar, supaya tidak ada fitnah. Ya, kalau masalah rupawan atau enggak itu sudah kita perkirakan dan kita sudah tanyakan kepada walinya. Paling tidak gambarannya sudah ada. Nazar itu tinggal memastikan ya atau enggak, benar atau enggak, ini orangnya atau enggak, kan gitu. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan kemana-mana nazar kemudian berapa orang dinator nggak jadi, ya akhirnya sulit jodohnya gara-gara banyak nazar, gara-gara terlalu banyak memilih. Ini nggak benar seperti ini, memilih yang sempurna padahal dia juga nggak sempurna. Baik, kita lanjutkan. Jadi demikian pula dalam pernikahan Rasulullah mengatakan wala yakhtib ahadukum khitbata akhi. Jangan sampai meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Jangan sampai memproses pernikahan dengan seorang wanita yang sedang diproses oleh orang lain. Kecuali kalau sudah dilepas atau diizinkan. Saya tidak dapat jawaban ini lama, sudah kamu saja yang maju, boleh. Atau karena kita nggak tahu. Yang salah berarti pihak perempuannya nggak ngasih tahu kalau sedang proses. Ya, ini biasanya perempuan yang suka terlalu milih-milih. Jadi pinangan banyak orang terima semua, digantung. Tunggu nanti yang kedua datang, oh lebih ganteng, terima lagi. Tunggu lagi, nanti jawabannya ya 5 bulan. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, lebih ganteng lagi. Nanti ya sampai dapat yang paling sempurna. Ya, ternyata apa? Ternyata nggak bisa ngaji. Ya kan? Nah seperti ini tidak boleh. Satu dulu selesaikan, diterima atau dibatalkan, baru kemudian menerima yang kedua. Ya, tapi inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, qultu li Bilal, kaifa ra'aita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi, wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffaihi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Bilal. Jadi Ibnu Umar bertanya kepada Bilal. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi ketika sedang sholat lalu ada orang yang mengucapkan salam kepadanya? Bagaimana Rasulullah menjawabnya? Bilal mengatakan, yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Maka Bilal mengatakan Rasulullah melakukan demikian, yaitu prakteknya adalah membentangkan tangannya. Jadi ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan cuma begini, bebas karena nggak ada keterangan yang pasti. Ada lagi yang mengatakan begini, ya ini bebas. Yang penting orang yang salam paham kita sedang sholat. Begini, assalamualaikum, begini, ya, atau begini, atau agak rendah begini, begitu. Ya, yang penting jangan begini. Nah, jangan. Ini mengusir namanya. Ya.
Jadi Rasulullah menjawab salam tapi dengan isyarat. Dan ini menunjukkan seperti apa yang kita katakan dahulu, bahwa isyarat ada sebuah kaidah, al isyaratul mafhumah taqumu maqamal ibarah illa fis shalah. Isyarat yang bisa dipahami itu menggantikan posisi kalam kecuali dalam sholat, tidak menggantikan posisi kalam. Contohnya begini, ada pencuri, misalnya pencuri, ya, diduga mencuri misalnya emas di rumah orang kaya, misalnya. Ada pencuri diduga mencuri emas di rumah orang kaya, lalu ditangkap oleh aparat, ya. Kemudian ditanya, kamu mencuri ya, mencuri emas ini ya? Dia mengangguk, pakai isyarat kepala. Pertanyaannya, apakah pencuri ini sudah dinyatakan sah mencuri? Jawabannya ya, karena isyarah mafhumah taqumu maqamal ibarah. Isyarat yang dipahami mengangguk itu ya iya. Sedunia kalau mengangguk iya. Kalau menggeleng artinya tidak. Ini namanya isyarat yang dipahami bersama. Kecuali kalau isyarat-isyarat yang tidak dipahami oleh banyaknya orang atau berbeda-beda orang memahami. Ya. Seperti isyarat-isyarat zaman sekarang yang dulu nggak ada. Ada orang isyarat begini, apa ini? Apa ini? Duit. Nah, antum menganggap duit. Anak muda sekarang bukan duit ini sekarang. Ya kan? Nah, ini nggak bisa dikatakan menempati penempatnya kalam, nggak bisa. Tapi isyarat-isyarat yang sifatnya dipahami oleh semua orang ini bisa menggantikan kalam. Dia tidak berbicara, tapi dengan isyarat ini sudah cukup dikatakan berbicara. Ya, ada seorang wanita, dia ini dinikahi oleh seorang laki-laki. Kan ada aturannya. Kalau seorang laki-laki itu menikahi gadis atau janda, ini poligami ya babnya ya. Jadi kalau seorang laki-laki ini menikah yang kedua dengan gadis atau janda, ini beda hukum. Ya. Kalau seorang laki-laki itu poligami dengan gadis, maka dia wajib menemani 7 hari 7 malam. Baru berbagi hari-hari atau malam-malamnya. Tapi kalau menikah poligami dengan janda, maka dia menemaninya 3 hari 3 malam. Baru kemudian setelah itu berbagi hari-hari dan malam-malamnya. Nah sekarang begini, laki-laki poligami dengan seorang wanita. Ditanya, kamu gadis ya? Karena dia malu, dia mengangguk. Berarti dia gadis. Maka laki-laki ini punya kewajiban menemani dia berapa hari? Nah, 7 hari, bukan 3 hari. Setelah itu berbagi. Ya, meskipun tidak bicara. Kenapa demikian? Kita punya kaidah al-isyaratul mafhumah taqumu maqamal ibarah. Isyarat yang bisa dipahami itu menduduki tempatnya kalam. Sama saja dia mengatakan, "Ya Mas, saya ini gadis," gitu. Ya. Makanya dalam Islam, seorang wanita ketika dimintai izinnya, "Kamu saya nikahkan ya." Si perempuan ini kalau gadis mengangguk atau tersenyum atau bahkan diam, itu pertanda dia mengizinkan. Sama dengan dia mengatakan, "Ya Pak, saya mau," begitu. Meskipun dia tidak berbicara. Karena Rasulullah mengatakan idnuha sukutuha. Setujunya itu ketika dia diam, karena gadis itu pemalu gitu loh. Ya. Jadi kalau ada gadis ditanya oleh bapaknya, "Nak, kamu tak nikahkan ya?" "Alhamdulillah," begitu. Ini sudah apa? Bukan sudah nggak gadis, bukan. Dia ini sudah kehilangan rasa malunya. Ya. Apalagi sampai menantang, "Pak, ayo nikahkan saya, Pak." Wah, ini bahaya ini. Ya, biasanya perempuan yang masih gadis itu dihinggapi rasa malu yang sangat besar, ya. Kemudian ketika orang tuanya mengatakan, "Nak, kamu saya nikahkan ya," dia kadang-kadang hanya bisa tersenyum, hanya bisa terdiam, dan diamnya itu adalah pertanda dia mau. Tapi para ulama mengatakan diam yang menunjukkan indikasinya adalah dia setuju. Diam disertai sedikit senyuman, diam tapi berkaca-kaca senang. Nah, ini semuanya termasuk izin dari seorang anak perempuan yang gadis. Nah, demikian pula di sini ikhwan fillah azakumullah berlaku, yaitu apa?
yaitu masalah al-isyaratul mafhumah taqumu maqamal ibarah. Jadi ada orang berzina, dalam hukum Islam diapain? Apakah selalu dirajam? Ada yang dirajam, ada yang dicambuk 100 kali. Apa yang membedakan muhsan atau ghairu muhsan? Sudah pernah berhubungan badan dalam pernikahan sah, ini muhsan. Belum pernah berhubungan badan dalam pernikahan sah, ini bukan muhsan. Kalau yang muhsan dirajam sampai mati. Kalau yang ghairu muhsan, yang tidak muhsan, dicambuk 100 kali. Ada seorang berzina tertangkap, ditanya oleh aparat, kamu muhsan? Mengangguk. Berarti diapain? Dirajam. Kamu ghairu muhsan? Mengangguk. Berarti dicambuk 100 kali. Loh, kok bisa? Dia kan tidak berbicara apa-apa. Kita punya kaidah al-isyaratul mafhumah taqumu maqamal ibarah. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Betul? Betul nggak? Atau perlu dikoreksi perkataan ini? Atau wajib? Atau sunnah? Atau makruh? Atau barangkali haram? Yang mana? Yang benar? Ayo coba kita latihan memasang kaidah. Yang benar boleh berbicara, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, atau sunnah, atau makruh, atau wajib, atau haram. Nah, boleh di sini. Yang lain? Tidak boleh. Yang lain? Di sini belum. Hah? Boleh. Makruh. Masya Allah, ada 3 pendapat para ulama. Ya, taib. Di sini ikhwan fillah azakumullah, memang terjadi beda pendapat di kalangan para ulama. Antum masya Allah sudah bisa berbeda pendapat ya, seperti ulama. Taib. Di sini ikhwan fillah azakumullah, ada pendapat yang mengatakan sunnah, dan dalilnya adalah semata-mata karena ini takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir itu Rasulullah tidak mengingkari, ya. Karena salam ini adalah ibadah, sahabat Nabi mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Berarti apa? Berarti ini sunnah karena ada kaitannya dengan ibadah. Ini pendapat yang pertama. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan boleh. Perhatikan alasannya. Artinya kalau boleh, apakah dianjurkan? Tidak. Apakah dilarang? Tidak. Yang namanya boleh itu boleh, silakan dilakukan, silakan tidak. Ya, seperti kita boleh makan, boleh minum. Tidak ada perintah, tidak ada larangannya. Nah, kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama bahwa bukan termasuk hal yang ma'ruf. Jadi kita perlu menimbang. Memang itu ada kaitan ibadah, tapi kebiasaan para sahabat apakah begitu? Jawabannya ternyata tidak. Ini hanya terjadi sesekali saja. Sahabat Nabi ada yang mengucapkan salam kepada Nabi ketika Rasulullah sedang sholat, dan itu tidak secara umum perbuatan ini. Dan kita bisa menimbang ketika ada satu sahabat ucapkan salam kepada Nabi, tapi kebanyakan para sahabat tidak, maka yang lebih dominan adalah yang tidak mengucapkan salam. Berarti ini sebuah izin, boleh-boleh saja, tidak dikategorikan sunnah. Ya, ini alasannya. Yang kedua, alasannya boleh. Nabi tidak pernah menganjurkan dan Nabi tidak melakukan kepada sahabatnya. Nah ini, memang ada satu sahabat atau 2 sahabat yang mengucapkan salam kepada Nabi yang sedang sholat, tapi Rasulullah tidak pernah menganjurkan dan Rasulullah tidak pernah mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat yang sholat. Ini 2. Yang ketiga, dikhawatirkan ketika mengucapkan salam kepada orang sholat, lalu saking semangatnya orang itu menjawab salam, akhirnya menjawab salam dalam keadaan sholat, akhirnya batal sholatnya. Dikhawatirkan itu. Maka dari itu lebih baik tidak mengucapkan salam kepada orang yang sholat. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sholat, ya boleh-boleh saja. Ini pendapat yang kuat dalam masalah mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Yang berikutnya,
Hadis yang berikutnya adalah dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaihi wa li muslimin wa huwa ya'umun nasa fil masjidi. Dari seorang sahabat Nabi Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah pernah, perhatikan pernah ya, bukan menganjurkan ya, bukan menyunahkan. Rasulullah pernah sedang sholat menggendong Umamah binti Zainab, yaitu binti Rasulullah, berarti cucunya Rasulullah. Rasulullah pernah sholat, sambil sholat itu menggendong cucunya Umamah. Bagaimana caranya? Kalau Rasulullah sujud diletakkan, kalau dia bangun berdiri digendong. Cuman gendongnya nggak kayak kita. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan digendong, diletakkan di atas pundaknya. Kalau kita gendong kan di samping, perut, kanan, kiri, atau di tengah kan gitu. Tapi Rasul meletakkan di atasnya. Ikhwan fillah azakumullah, perlu diketahui bahwasanya ini tidak biasa di antara kita. Menggendong anak ditaruh pundak kurang biasa. Ya. Antum biasa enggak? Enggak biasa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata betul apa yang dikatakan oleh para ulama, al-urf yakhtalifu bi ikhtilafil makani waz zaman. Kebiasaan masyarakat itu berbeda-beda menurut perbedaan tempat dan waktu. Kalau di Arab sana biasa menggendong anak di atas pundak, biasa sekali. Dan saking biasanya anak itu tidak dipegangi, tidak jatuh. Ya, dia pegang kepala bapaknya sudah selesai. Padahal bapaknya nggak ada rambutnya. Itu tidak jatuh. Kalau pengen tahu lihat orang tawaf. Orang-orang tawaf, orang-orang Arab kalau tawaf itu kalau bawa anak kecil digendong, diletakkan gitu saja, tidak usah dipegangi. Dan itu biasa. Kalau kita nyoba ya jatuh betulan anak kita. Karena terbiasa begitu. Nah, termasuk Rasulullah juga biasa menggendong anak di atas pundaknya. Jadi nanti kalau misalkan kita sholat bawa anak, hati-hati jangan coba-coba taruh di atas pundak. Jatuh betulan antum, jadi repot kan gitu. Ya digendong sesuai kebiasaan kita menggendong, bagaimana caranya. Ya. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh-boleh saja menggendong anak ketika sholat. Perhatikan kalimat boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Ya, taib. Bahkan para ulama ketika ditanya lebih baik mana, sholat menggendong anak atau sholat gak menggendong anak? Lebih baik mana, sholat menggendong anak atau gak usah menggendong anak? Lebih baik di sini berkaitan dengan sholatnya. Sholatnya lebih baik mana? Jelas lebih baik tidak menggendong anak. Kenapa? Karena ketika menggendong anak pasti akan lewat beberapa sunnah. Apa contohnya? Meletakkan tangan di dada lewat, ya kan? Pasti, ya. Kemudian melakukan gerakan-gerakan yang cukup lumayan, ya. Maka lebih baik tidak menggendong anak. Kecuali kalau kondisi mendesak, ada kebutuhan yang sangat, ya boleh-boleh saja. Tapi tetap boleh. Jangan sampai seperti sebagian ikhwan memahami, saya ingin menerapkan sesekali sunnah, sengaja, mana anak tak bawa gendong sholat, supaya saya dapat pahala sunnah. Ini keliru. Ya. Ini tidak memahami kalimat bolehnya menggendong anak, bukan untuk diterapkan sunnah Rasul, bukan. Jadi ini kondisi tertentu. Jadi disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa Zainab ini ada masalah di rumahnya sehingga dia ini menangis. Rasulullah ingin sholat, kemudian dibawa oleh Rasulullah digendong. Supaya apa? Supaya diem gitu loh. Nah seperti ini kondisinya, silahkan. Tapi apakah dilakukan setiap hari demikian sehari-harinya? Tidak. Sesekali kalau ada kebutuhan. Kalau memang tidak, ya lebih baik di rumah. Karena jelas sedikit banyak pasti akan mengganggu, sedikit banyak. Meskipun para ulama membolehkan itu dengan syarat jangan sampai mengganggu orang lain. Digendong tapi teriak-teriak, ya tidak usah dibawa. Ya, digendong sekali diletakkan ucul. Lalu lari-lari kemudian mengganggu orang sholat, ya jangan.
Makanya sebagian para ulama mengingatkan kesalahpahaman dua kelompok memahami boleh dan tidaknya membawa anak ketika ke masjid. Ada 3 kelompok dalam memahami masalah ini. Kelompok yang pertama terlalu ekstrim, tidak boleh bawa anak sama sekali. Masjidnya ditulisi anak-anak dilarang masuk. Ini kelompok pertama yang berlebihan. Akhirnya apa? Masjid tidak ada anak-anak sama sekali, sehingga anak-anak benci masjid akhirnya. Oh, itu bukan tempat saya, itu tempatnya orang tua-tua saja. Seperti itu akhirnya. Ini kelompok yang pertama ekstrim, melarang semua anak masuk masjid. Antum pernah lihat tulisan di masjid anak-anak dilarang masuk? Nah, itu enggak. Ini terlalu ekstrim. Kelompok yang kedua terlalu bermudah-mudahan, tidak ditulis anak-anak dilarang masuk, bebas anak-anak masuk. Bahkan kalau bisa anak-anak yang di rumah ganggu ibunya dibawa ke masjid, akhirnya ganggu orang di masjid. Ya, dan subhanallah anak-anak itu tadinya diem ya, tapi kalau ketemu yang sebaya ribut. Bahkan kadang-kadang kita sholat ya, kita sholat ini di suatu masjid ya, kita alami. Kita sedang sholat, tempat sujud kita ini dijadikan arena balapan. Gerutuk gitu, lari. Kita sholatin dalam keadaan bagaimana gitu loh. Terganggu kan? Mau marah sedang sholat, mau kita batalkan sholatnya wajib, tidak boleh dibatalkan. Habis sholat nanti awas tak marahi anak orang. Ya, nanti tengker sama orang tuanya. Akhirnya apa ya, menahan. Nah anehnya ketika mau salam, belum salam hilang semua anak ini bersih, tidak ada. Akhirnya kita nggak tahu ini anak siapa yang ribut tadi gitu loh. Nah ini tidak boleh. Ini yang berdosa ini orang tuanya. Makanya dalam Islam itu menyuruh anak sholat terus, termasuk mengajak ke masjid, belajar sholat di masjid, itu ketika sudah tamyiz, sudah bisa membedakan ini baik, ini tidak, ini teriak-teriak, ini sopan, sudah bisa membedakan. Itu dibawa ke masjid. Sebelum bisa membedakan, biar di rumah saja. Nggak ada kewajiban mengajak ke masjid, ya, karena akan mengganggu, dan mengganggu dengan cara apapun hukumannya berat dalam Al-Quran. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu orang Islam tanpa kesalahan mereka, maka mereka memikul dosa dan kesalahan yang sangat nyata. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu pendapat kelompok yang ketiga inilah yang pertengahan. Apa itu? Membolehkan mengajak anak-anak sekecil apapun boleh, asalkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Enggak teriak-teriak, enggak loncat-loncat, ya. Mungkin antum, mungkin yang merasa membawa anak enggak merasa terganggu, ya anak antum. Orang lain yang enggak punya anak ini merasa terganggu gitu loh. Jadi intinya kita harus pertengahan. Boleh membawa anak, tapi ingat jangan sampai mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain itu berdosa. Tapi kalau ada orang mengatakan buktinya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Al-Husain datang naik punggung Rasulullah, ya kan? Berarti mengganggu. Jawabannya, siapa bilang mengganggu? Yang dinaiki Rasulullah sedang jadi imam, dan itu dalam keadaan sujud, ya kan? Kemudian mantap di situ sampai selesai, turun, tidak lari-lari, kemudian nggak ganggu orang yang di shaf, itu dibolehkan dan itu didiamkan Rasulullah SAW. Menggendong bayi atau menggendong anak, Rasul berarti mengganggu? Tidak, Rasul menggendong menjadi imam, ya kan? Mana ada mengganggu? Nggak ada. Ketika mau sujud diturunkan, nggak mengganggu, nggak menangis, nggak teriak-teriak. Nah kalau antum sebagai makmum boleh nggak? Ya boleh, tapi gendongnya jangan sampai ganggu orang lain. Mentang-mentang gendong anak kemudian kena kepala orang, ya jangan. Itu ganggu namanya, nggak boleh. Digendong kemudian mukuli kepalanya sampingnya, ya tidak boleh. Ya, tetap catatannya adalah jangan sampai mengganggu orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Silakan kalau ada, ya silakan. Tamu, ya, ya. Berkaitan ketika ada orang yang bertamu, lalu kita sedang sholat,
Boleh nggak kita mengucapkan subhanallah? Jawabannya boleh. Ya. Karena subhanallah itu termasuk bagian bacaan dari sholat. Dan subhanallah ini berbicara kepada Allah. Apa artinya? Maha suci Allah. Ya, berarti ini boleh. Makanya ada beberapa cara kita bisa mendehem, kita bisa bertakbir, kita bisa mengucapkan tasbih. Ya, kita bisa berisyarat. Taib, misalnya kita sholat di samping pintu, ada orang mengetuk, kita ketuk balik, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena ini bukan bicara, yang penting nggak bicara, ya. Dan itu bagian daripada isyarat, ini juga boleh. Taib. Atau membaca sebagian bacaan Al-Quran supaya orang itu tahu kita sedang membaca dalam sholat, ini dibolehkan. Allahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Hukum mencari sutranya atau hukum menyediakan sutra? Ya, memang ada fatwa ya sebagian para ulama tentang fenomena akhir-akhir ini adanya panitia atau pengurus masjid yang memang membuat sutra dari kayu atau dari yang lain yang sengaja memang dipersiapkan untuk kegunaannya hanya untuk sutra. Ya, maka fatwanya adalah ini termasuk sikap yang berlebih-lebihan. Ini satu. Kenapa demikian? Karena sutra itu memang disyariatkan, tetapi Rasulullah dan para sahabatnya atau panitia masjid Nabi SAW itu tidak pernah membuat sutra khusus untuk sholat. Pernah ada riwayat begitu? Tidak ada. Padahal bisa nggak mereka membuat sutra? Ada, tukang kayu zaman Nabi ada. Makanya membuat mimbar dari kayu Rasulullah atau sahabatnya. Ya, dibuatkan oleh sahabatnya radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menggunakan sutra apa yang ada saja. Kebanyakan yang dipakai sutra oleh Rasulullah adalah dinding. Ini kebanyakan. Sampai-sampai ketika di Mina nggak ada dinding, itu disebut oleh Ibnu Abbas Rasulullah sholat tidak menghadap dinding. Karena biasanya Rasulullah menghadap dinding sebagai sutra. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah ketika di Mina karena nggak ada dinding lalu disebut Rasulullah tidak sholat menghadap dinding. Ini menunjukkan bahwasanya maksudnya dinding adalah sutra. Jadi Rasulullah sholat di Mina tidak menghadap sutra. Karena di Mina saat itu nggak ada dinding. Tapi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sholat tidak menghadap dinding. Padahal nggak ada dinding. Berarti apa tujuannya? Tujuannya adalah Rasulullah sholat tidak menghadap sutra. Makanya ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwa sutra itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena Rasul pernah sholat di Mina tanpa menggunakan sutra. Tapi sekali lagi jangan dianggap bahwasanya oh sunnah berarti ditinggalkan. Tidak, justru kita lakukan karena itu sunnah Rasulullah SAW. Taib, ini yang paling sering. Rasulullah sholat menghadap dinding. Kalau tidak dinding maka tiang. Karena di masjid Nabi itu ada beberapa tiang dijadikan oleh Rasulullah sebagai sutra. Makanya para sahabat Nabi itu berebut dinding kalau mengerjakan sholat sunnah yang dilakukan di masjid. Kalau tidak ada dinding, habis misalnya dinding dan tiang, maka mereka akan membentangkan apapun yang tingginya seperti pelana kendaraan, mungkin 20 cm atau kurang sedikit atau lebih sedikit, itu yang dijadikan sutra barang. Bahkan Rasulullah pernah membentangkan yaitu kendaraannya sebagai sutra dan lain sebagainya. Dan sampai Rasulullah meninggal dunia tidak ada satupun di kalangan para sahabat Nabi yang membuat yaitu alat khusus untuk sutra, tidak ada. Ya, tetapi sekarang kalau sudah terlanjur ya sudah, masa dibuang? Kalau sudah terlanjur ya sudah dipakai, tidak ada masalah, gitu loh. Tapi kalau belum maka tidak usah membuat. Kalau belum membuat maka tidak usah membuat. Tapi kalau sudah terlanjur dibuang itu juga sia-sia atau tabdzir, mubadzir, maka jangan. Ya sudah dipakai aja karena terlanjur kan tidak tahu buatnya.
Tapi kalau sudah ada ya alhamdulillah, tinggal dipakai saja. Jadi di sini yang tidak ada dasarnya itu adalah membuat secara khusus alat tersebut, itu yang nggak ada dasarnya. Tapi kalau kita sholat pakai sutro, apapun bisa. Sekarang ada kayu yang dibuat itu ya sudah, alhamdulillah itu dijadikan sutro karena itu ada gitu loh, yang sudah ada. Tapi kalau belum ya nggak usah membuat. Kita bisa pakai yang lain, apa namanya, meja untuk ngaji, tas kita dan lain sebagainya. Yang penting ada untuk sutro. Allahu a'lam. Haruskah membaca doa istiftah setiap doa rakaat sholat atau setiap 2 rakaat sholat tarawih atau tahajud? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Perlu diketahui bahwasanya doa istiftah atau disebut doa iftitah sama saja, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Dan yang namanya doa istiftah atau iftitah itu dibaca ketika mulai sholat dengan takbiratul ihram. Karena Rasulullah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Konsekuensinya, apabila kita sholat tarawih kan setiap takbiratul ihram itu kan dapat 2 rakaat takbiratul ihram, dapat 2 rakaat takbiratul ihram. Berarti setiap 2 rakaat ketika memulai takbiratul ihram disunnahkan membaca iftitah atau istiftah. Sampai ketika 1 rakaat pun witir, ganjil, ketika takbiratul ihram disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Allahu a'lam. Sesuai dengan maknanya, pembuka. Allahu a'lam. Tulisannya kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana bertanya di luar bab atau tema. Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suami yang ia sudah bermanhaj salaf atau mengaji, namun baru-baru ini diketahui ia merokok, sering menonton video dewasa, ya, video dewasa banyak. Maksudnya ini yang mana? Taib, video yang haram mungkin ini ya. Istri tersebut sudah lebih dari 3 kali memberitahu suaminya dengan banyak cara, menuliskan surat, menegur langsung, menasehati. Bagus ini ya, bukan melabrak ya. Apakah alasan ini dibenarkan oleh syariat untuk seorang istri mengajukan cerai? Jawabannya, tidak semudah itu bercerai. Sayangnya nggak disebutkan ini berapa lama menikah kan gitu. Apakah sudah punya anak atau belum? Ini pengaruh semua. Artinya di sini pertama, perceraian itu dicintai iblis dan dibenci Allah. Ini kaidah. Yang kedua, perceraian ya itu pasti akan menimbulkan mudarat. Dan perceraian itu yang bisa dicerai hanya istri saja. Kemudian rahimnya istri tidak bisa dicerai. Istri kita cerai, pisah dengan kita. Mertuanya dicerai nggak? Nggak bisa, tetap mertua, nggak ada mantan mertua. Sehingga dia mahram kita. Tapi apalagi punya anak, kita ceraikan istri kita, naudzubillah min dzalik, anak kita nggak bisa kita cerai. Makanya termasuk kezaliman laki-laki ketika menceraikan istrinya, anaknya termasuk diceraikan. Sehingga apa? Sehingga tidak dinafkahi, tidak dijenguk, tidak dianggap anak. Ketika diasuh oleh ibunya, sudah dikeluarkan dari keluarganya dia. Ini termasuk zalim seorang suami. Ingat, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya, kalau memang masih bisa dipertahankan, pertahankan. Apalagi dia ini semanhaj. Ya. Kalau masalah merokok, memang betul itu dosa. Ya. Tapi dosa kecil atau besar? Ya. Sudah nggak usah ngomong kecil, nanti tambah meremehkan. Yang penting itu dosa. Membuang-buang harta, mengganggu kesehatan, mengganggu lingkungan, ya kan? Allah mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith,
mengharamkan yang buruk-buruk, rokok termasuk buruk. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang suami itu memang dulunya perokok, lalu kemudian jatuh lagi merokok itu karena ada sebab. Mungkin sedang stres, mungkin sedang frustasi, mungkin sedang pekerjaannya lagi ngedrop, macam-macam. Atau mungkin lagi bertengkar sama istrinya, bisa jadi. Ketika di rumah tidak nyaman, akhirnya pelampiasannya masa lalu merokoknya, lalu nonton. Kadang-kadang sebab itu. Oleh karena itu terus nasihati suami ini. Dan istri mendapat pahala ketika terus menasihati suaminya. Tunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya dia ini dibutuhkan oleh istrinya. Tunjukkan bahwasanya suami berharga di mata istrinya. Terus menasihati. Jangan lupa juga doakan mendapat hidayah dan istiqomah suaminya. Ya, sayang kalau semanhaj kemudian dilepas gara-gara seperti ini, lalu dapat yang tidak semanhaj, tambah buruk lagi, tambah repot lagi. Ya, yang satu pengennya apa? Ini yang ini tidak ingin, repot lagi akhirnya nanti. Akhirnya bercerai lagi gara-gara tidak semanhaj. Dan itu terjadi banyak perceraian karena tidak sepemahaman. Nah, oleh karena itu teruskan saja nasihati, ditegur dengan baik-baik, ajak mengaji juga, bila perlu panggilkan orang yang dihargai kemudian bisa menasihati dengan baik-baik. Kemudian cari sebabnya, apa kira-kira sebabnya kok bisa dia tadinya tidak menonton lalu sekarang menonton, tadinya nggak merokok sekarang merokok, mungkin apa sebabnya. Barangkali saya ini kurang khidmahnya kepada suami, barangkali saja ada masalah rumah tangga, barangkali saja rezekinya lagi seret, barangkali saja ada masalah dengan kawan. Itu dicari masalahnya. Komunikasi yang sangat penting. Banyak di antara kita ini semakin lama menikah itu semakin jarang komunikasi karena kesibukan masing-masing. Suaminya pekerjaannya lagi naik, ya, semakin sibuk, makin banyak relasi, makin banyak keluar kota. Istrinya PKK, semakin sibuk, ya, kegiatan sosial, jarang ketemu, jarang komunikasi. Masalah kecil sekecil apapun kalau dibiarkan semakin besar. Kalau sudah bisa besar, sulit untuk mengecilkan apalagi menyelesaikan. Kalau dibiarkan besar meledak. Ya. Makanya Rasulullah tidak segan-segan musyawarah dengan istrinya. Rasulullah. Contohnya apa? Ketika batal umrah tahun ke-6 Hijriah, masuk Mekah gagal, beberapa langkah lagi masuk tanah haram, batal, dicegah oleh orang kafir. Akhirnya timbullah gesekan, kemudian akhirnya berdamai. Dikenal dengan perdamaian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Apa isi perjanjiannya? Orang Islam balik ke Madinah, nggak usah umrah, nanti tahun depan saja. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya pulang ke Madinah, padahal sudah jauh-jauh dari Madinah, perjalanan 400 km lebih. Beberapa langkah masuk Masjidil Haram atau beberapa langkah masuk tanah haram, batal. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Rasulullah mengatakan, pulang, sebelum pulang sembelih binatang yang sudah digiring dan cukur rambut sebagai pertanda batal umrahnya. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang taat. Kenapa? Bukan durhaka. Ada beberapa sebab. Satu, Rasulullah menjanjikan umrah. Mengajak umrah kan janjikan umrah. Ayo para sahabat Nabi, sahabatku, ayo kita umrah. Dijanjikan umrah. Tiba-tiba batal. Sudah hampir sampai. Yang kedua, sudah menggiring binatang sembelian jauh dari Madinah ke Mekah, 400 km lebih. Ya, capek gak kira-kira? Masya Allah. Ini nggak naik pesawat loh ini. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, keledai dan lain sebagainya. Kemudian saat itu syariat Islam masih belum tuntas. Para sahabat Nabi berharap perintahnya ini masih bisa berubah. Maka Rasulullah SAW melihat dalam hatinya, dia mengatakan, kenapa sahabatku ini kok tidak taat? Apa yang dilakukan Nabi? Masuk ke tenda, di situ ada Ummu Salamah istrinya, disampaikan curhat kepada Ummu Salamah, gimana ini wahai istriku? Suami istri yang cerdas, subhanallah, ngasih solusi. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, kamu ingin engkau dituruti oleh sahabatmu? Iya. Ya sudah, gini saja, kamu sekarang keluar, panggil tukang cukur, suruh nyukur rambutmu, kamu sembelih ontamu atau binatang ternakmu. Di sini juga Rasul lakukan arahan istrinya,
cukur rambut, sembelih binatang. Para sahabat Nabi semuanya berbondong-bondong rebutan cukur rambut dan menyembelih binatang. Coba lihat usulan siapa? Istri. Jangan diabaikan usulan istri. Musyawarah dengan istri ini baik. Karena apa? Kadang-kadang pendapat istri itu lebih benar daripada pendapat suami. Jadi ikhwan fillah azakumullah, intinya komunikasi terus dibuka. Cari solusi apa yang menghalangi daripada hal-hal yang merusak ini. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.